Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pendekatan perumusan teori akuntansi menggunakan pendekatan regulatoris. Perkenalkan anggota dari kelompok 3 yang pertama, Ira Rahmah Maulia NIM 009, yang kedua, Yesia Elvana NIM 018, yang ketiga, Ingga Dwi Mulia NIM 068, yang keempat adalah Marwa Frisanti NIM 074. Halo, perkenalkan di sini saya Yesia Elvana dengan NIM 018. Saya akan menjelaskan mengenai entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi ini meliputi yang pertama, individual dan kantor akuntan publik. Individual dan kantor akuntan publik ini bertanggung jawab melalui auditor-auditor mereka untuk secara independen mensertifikasi laporan keuangan perusahaan yang telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Kemudian yang kedua ada American Institute of Certified Public Accounting atau biasa disingkat dengan AICPA. Ini adalah organisasi pengordir profesional bagi para praktisi CPA di AS. Lalu yang ketiga, American Accounting Association atau biasa disingkat AAA adalah organisasi para akademisi akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan teori akuntansi. Lalu yang keempat ada Financial Accounting Standard Boards atau biasa disingkat dengan FASB. Ini menggantikan APBD di tahun 1973 sebagai badan yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi. Lalu yang keempat ada yang kelima ada Securities and Exchange Commission. Ini biasa disingkat dengan SEC, dibentuk oleh UU Kongres pada tahun 1934. Kemudian yang keenam terdapat organisasi profesional lainnya. Organisasi ini secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negaranya masing-masing. Lalu, yang ketujuh, para pengguna laporan keuangan. Nah, para pengguna laporan keuangan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, penggunaan langsung yang meliputi pemilik perusahaan dan pemegang saham, lalu kreditur, dan manajemen perusahaan, otoritas perpajakan, pekerja, serta para pelanggan. Lalu, yang kedua, pengguna tidak langsung meliputi analis dan penasehat keuangan, bursa saham, pengacara, pihak yang berwenang, asosiasi perdagangan, dan serikat pekerja. Kemudian yang ketiga yaitu konstituen dari lingkungan pelaporan keuangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi. Dari pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi ini, terdapat suatu teori tentang regulasi. Regulasi ini umumnya diasumsikan akan diterima oleh industri terkait dan didesain serta dioperasikan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Nah, di sini itu terdapat 2 kategori utama tentang regulasi industri, yaitu yang pertama ada teori-teori kepentingan publik. Teori ini berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai suatu jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak layak. Teori ini memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan umum. Kemudian yang kedua ada teori kelompok yang berkepentingan atau teori perebutan. Teori ini berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus dengan maksud untuk memaksimalkan laba dari para anggotanya. Versi utama teori ini adalah yang pertama ada teori regulasi kaum elit yang menguasai politik. Nah, teori ini menekankan penggunaan kekuatan politik untuk memperoleh kendali regulatoris. Kemudian yang kedua,
Teori regulasi ekonomi. Teori ini menekankan pada kekuatan ekonomi. Selanjutnya, haruskah kita mengatur akuntansi? Di sini terjadi perdebatan mengenai apakah akuntansi sebaiknya diatur atau tidak. Terdapat opini yang pertama mengatakan bahwa opini pasar yang tidak diregulasi ini merupakan perusahaan insentif untuk memberikan laporan secara sukarela karena kalau tidak dapat diartikan sebagai berita buruk. Kemudian yang kedua, opini pasar yang diregulasi ini menggunakan argumentasi kepentingan publik dan kebutuhan untuk mencapai sasaran sosial yang diinginkan. Selanjutnya ada pendekatan pasar bebas. Asumsi dasar informasi akuntansi adalah sebuah barang ekonomi, sama seperti barang atau jasa lainnya. Oleh karena itu, ia menjadi subjek atas kekuatan permintaan dan kekuatan pasok. Lalu ada regulasi standar akuntansi di sektor swasta. Asumsi, kepentingan publik dalam akuntansi akan terpenuhi dengan baik jika pembuatan standar diserahkan kepada sektor swasta. Lalu ada regulasi standar akuntansi di sektor publik. Baik, selanjutnya saya Ingga Dwi Mulia Priando, NIM 068. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu legitimasi proses penyusunan standar. Dalam proses penyusunan standar, terdapat dua jenis legitimasi. Yang pertama adalah jenis legitimasi prognosis pesimistik, yang berikutnya adalah legitimasi prognosis optimistik. Untuk yang jenis pertama, yaitu legitimasi prognosis pesimistik, merupakan legitimasi proses penetapan standar yang kadang dihubungkan dengan kemampuannya untuk membuat sistem akuntansi yang optimal, yaitu suatu sistem yang ekspektasi pengembaliannya kepada seorang pengguna yang merupakan sebuah strategi keputusan yang optimal adalah lebih besar dari atau sama dengan pengembalian yang serupa dari sistem alternatif yang lain. Terkait legitimasi prognosis pesimistik, terdapat debat mengenai kemungkinan tercapainya sistem akuntansi yang optimal. Dicetuskan oleh pengguna teorema ketidakmungkinan oleh Dembski yang mengungkapkan pandangan bahwa yang pertama adalah proses penetapan standar akuntansi harus mampu memuaskan kondisi arrow agar dapat dikatakan sah. Yang kedua adalah tidak ada kumpulan standar yang akan selalu mencari alternatif-alternatif baru yang berkaitan dengan keinginan dan kepercayaan. Pada legitimasi prognosis pesimistik ini menyimpulkan bahwa usaha-usaha untuk menggunakan standar tampaknya tidak akan memberikan hasil dan prinsip-prinsip akuntansi yang optimal tidak akan diperoleh. Untuk jenis legitimasi berikutnya yaitu prognosis optimistik. Menurut Kucing, legitimasi prognosis optimistik memberikan mengenai banyaknya jumlah tanggung jawab dari prinsip akuntansi yang optimal dengan syarat bahwa asumsi dari para pengguna heterogen dan asumsi-asumsi yang mendasarinya paradoks arrow tidak digunakan atau ditinggalkan. Terkait dengan legitimasi prognosis optimistik, Bromwich menawarkan kemungkinan adanya standar akuntansi parsial, standar untuk satu atau lebih masalah akuntansi yang dibuat dengan terisolasi dari standar atau masalah-masalah akuntansi lainnya. Selain itu juga Chamber memilih untuk meniadakan ilmu ekonomi yang dipaparkan oleh Dembski yang sifatnya tidak mungkin. Chamber mengajukan suatu ilmu yang mengasumsikan adanya norma atau standar yang berlaku pada situasi tertentu. Menurutnya, norma adalah informasi yang mewakili arus uang maupun nilai moneter dari aset serta jumlah arus utang pada pihak lain setiap waktu. Apabila norma tidak tersedia, Chamber menyarankan agar menggunakan alternatif lain yang dapat menyajikan pengukuran dengan nilai yang mendekati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait standar akuntansi yang berlebihan. Nah, untuk standar akuntansi yang berlebihan umumnya dihubungkan dengan perkembangan standar akuntansi.
Berikut adalah situasi-situasi yang dapat timbul terkait dengan adanya standar akuntansi yang berlebihan. Yang pertama itu adalah standar yang terlalu banyak, standar yang terlalu detail, kemudian tidak ada standar yang tegas, kemudian standar untuk tujuan umum tidak mampu mengatasi perbedaan yang terdapat dalam kebutuhan dari para pembuat dan penggunanya, kemudian tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, perusahaan kecil dan besar, laporan keuangan yang telah diaudit maupun yang belum diaudit, dan yang terakhir adalah pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau kedua-duanya. Nah, akibat dari standar akuntansi yang berlebihan pasti akan memiliki dampaknya. Standar akuntansi yang terlalu banyak, terlalu sempit, dan kaku dapat berpengaruh serius terhadap kinerja akuntan, nilai informasi yang disajikan para pengguna, dan keputusan yang dibuat para manajer. Nah, untuk akuntan itu dapat kehilangan orientasinya terhadap tugas sesungguhnya akibat banyaknya data yang diperlukan saat memenuhi ketentuan suatu standar audit dapat memenuhi kegagalan. Karena akuntan dapat kehilangan fokus audit dan mungkin lupa untuk melakukan prosedur audit. Kemudian pertentangan praktik pada kenyataannya dapat dijumpai dalam pertemuan antara permintaan terhadap standar profesional dengan ketidakpuasan klien perusahaan kecil terhadap beban standar yang dipaksakan terhadap mereka. Yang berikutnya adalah solusi bagi masalah standar akuntansi yang berlebihan. Special Committee on Accounting Standard dari AICPA mengevaluasi kemungkinan pendekatan berikut ini untuk menangani standar akuntansi yang berlebihan. Yang pertama adalah tidak ada perubahan, tetap status quo. Yang berikutnya adalah perubahan dari konsep yang ada saat ini dari satu kumpulan GAAP yang melakukan untuk semua perusahaan bisnis menjadi dua kelompok GAAP, sehingga menciptakan satu kumpulan GAAP yang terpisah bagi entitas-entitas tertentu seperti perusahaan-perusahaan non-publik yang kecil. Berikutnya adalah perubahan dalam GAAP untuk menyederhanakan aplikasinya terhadap seluruh perusahaan bisnis. Kemudian adalah membuat pengungkapan yang berbeda dan alternatif pengukuran. Selanjutnya yaitu perubahan dalam standar CPA untuk laporan-laporan keuangan, dan yang terakhir adalah satu alternatif GAAP sebagai dasar pilihan dalam menyajikan laporan keuangan. Pilihan dalam akuntansi. Motivasi dilakukan pilihan dalam akuntansi ada 3. Yang pertama, pembuatan kontrak. Kedua, pemberian harga atas aktiva. Ketiga, pengaruh pihak-pihak eksternal. Strategi penetapan standar bagi negara berkembang. Ada 4 jenis strategi, yaitu pendekatan evolusioner, yang mana diasumsikan para mitra asing akan menyesuaikan aturan-aturannya. Sendi mereka ingin tetap terus membina perdagangan dengan negara tersebut dan mempertahankan operasinya. Yang kedua ada pendekatan transfer teknologi, yang mana pengembangan melalui transfer teknologi berasal dari operasi dan aktivitas kantor akuntan internasional. Yang ketiga, penggunaan standar akuntansi internasional adalah bergabung dengan International Accounting Standard Committee atau IASC atau badan standar internasional lainnya. Keempat, strategi situasional atau dikenal sebagai pengembangan standar akuntansi dengan didasarkan atas analisis dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi di negara-negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya.